Haleluya, selamat bertemu lagi di dalam Renungan 79. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita pahami, kita boleh melakukan firman Tuhan, dan kita mau menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus. Resilient, kita mau tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kali ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Di sini saya akan memberikan tema, apakah saya sudah merdeka? Saya bacakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, di sini kita mau melihat apakah kita sudah merdeka? Ketika kita ditanya, apakah kita mau merdeka? Apakah kamu mau merdeka? Pasti jawaban kita adalah mau. Dan jawaban tersebut, apakah artinya bahwa merdeka itu bisa melakukan apapun? Bebas, apapun yang kita mau kita bisa lakukan, itu baru berarti merdeka. Dan tidak mengikuti aturan apapun. Ternyata seringkali kita berpikir merdeka itu merdeka bebas melakukan apapun. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa tujuan kita dimerdekakan adalah untuk merdeka dari perbudakan dosa. Kita mau sedikit mendengarkan ilustrasi tentang layang-layang. Ketika layang-layang itu diterbangkan, masih dihubungkan dengan tali. Dan tali itu membawa layang-layang ini terbang tinggi. Tetapi ketika layang-layang ini berkata bahwa aku nggak mau dikekang, diikat oleh tali ini. Apakah aku bisa melepaskan diri dari tali tersebut? Ketika tali itu putus, lepas dari layang-layang tersebut, layang-layang ini mungkin sebentar bisa terbang tinggi, tapi sudah hilang arah. Ketika angin meniupkan angin ke layang-layang tersebut, layang-layang ini akan terombang-ambing dan akhirnya jatuh ke tanah. Nah, di sini kita mau melihat bahwa tali yang terus terhubung nampaknya seperti mengekang layang-layang tersebut. Tetapi ternyata tali tersebut adalah pengaman agar layang-layang tersebut bisa tetap terbang tinggi dan tetap terkendali. Dan pada perikop ini kita akan belajar kebenaran yang akan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, di ayat yang ke-31 sampai 32. Saya bacakan lagi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah taat melakukan firman Tuhan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian tetap mengikuti ajaran-Ku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran benar itulah yang akan membebaskan kalian. Di sini kita mau belajar banyak mendengarkan firman Tuhan, baik melalui renungan-renungan yang disampaikan, atau dalam grow, komsel-komsel, bahkan ibadah raya. Biarlah kita mau belajar melalui firman Tuhan ini yang dapat menuntun kehidupan kita supaya tetap di jalannya, supaya tetap ada yang mengendalikan. Seperti di dalam Mazmur
pasal 119 ayat yang ke-105. Di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai pelita adalah penerang di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan pelita itu jarak terangnya tidak bisa jauh. Pelita itu maksimal hanya 2 meter ke depan. Jadi kita harus selalu membawa pelita tersebut dalam langkah kehidupan kita. Artinya kita harus selalu memahami, merenungkan, membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, di ayat yang ke-33, saya bacakan Yohanes 8 ayat yang ke-33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Di sini orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan Abraham adalah seorang pemimpin yang besar. Jadi ketika seorang pemimpin besar tidak mungkin menjadi hamba siapapun. Mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak mungkin mereka menjadi hamba siapapun. Ternyata yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah bagaimana kita tidak menjadi hamba dosa. Poin yang kedua, kita mau belajar jangan menjadi hamba dosa. Melalui firman Tuhan yang kita pelajari membuat kita tahu mana yang itu sudah dosa dan mana yang kita harus lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi di sini ketika kita mengikuti sesuatu, kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia. Kita menjadi hambanya. Dan biarlah di sini kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi pengikut Kristus yang melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita mau taat melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, di poin yang ketiga kita mau belajar dari ayat yang ke-36. Saya bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Poin yang ketiga kita mau belajar kemerdekaan sejati hanya di dalam Yesus Anak Allah. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini kita mau belajar untuk percaya, yakin bahwa Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Kita mau belajar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita mau yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Dan kita mau menjadi pengikut Kristus yang setia, taat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Hanya Dialah yang membebaskan dan memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Menjadi kesimpulan kita yang pertama, kebebasan bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu yang kita mau. Bahkan yang bisa merusak kehidupan kita, bahkan kerohanian kita. Karena saat ini, iblis membuat semua dosa itu nampaknya tidak terlalu jahat. Jadi mereka memasukkan pemahaman prinsip-prinsip dosa ke dalam kehidupan kita semua itu melalui cara yang halus. Baik melalui media sosial dan hal-hal yang bisa kita dapatkan setiap hari. Dan biarlah kita mau belajar untuk kita mau selalu melakukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, menjadi pengikut Kristus dan melakukan firman-Nya bukanlah sebuah kekangan. Namun justru menjadikan jelas batasan mana kita tidak boleh melakukan dosa dan kita sudah berdosa. Dan hal tersebut membuat kita mau merdeka di dalam Tuhan. Tidak menjadi hamba dosa, tetapi kita mau taat melakukan firman Tuhan. Yang perlu kita renungkan saat ini,
Apakah masih ada hal-hal yang mengikat kita? Baik itu sakit hati, kebiasaan buruk, atau kecanduan-kecanduan yang tidak baik lainnya. Biarlah kita mau bertanya dalam hati kita dan kita mau introspeksi, kita mau berubah dari hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, kita mau belajar apakah kita sudah selalu mencari firman Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi batasan, menjadi prinsip dalam kehidupan kita supaya kita boleh terus menyenangkan Tuhan. Mari kita mau sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita mampu melepaskan ikatan-ikatan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pedang roh yaitu firman Tuhan akan memberi kemerdekaan yang sejati ketika kita mau belajar memahami dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang kepada kami, kembali mengingatkan kami Bapa bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan Tuhan. Ajar kami untuk terus memegang Tuhan, keyakinan bahwa kami mau melakukan firman Tuhan sebagai batasan dalam kehidupan kami, sebagai pengaman dalam kehidupan kami supaya kami boleh terus menyenangkan Tuhan dan tidak menjadi hamba dosa. Tuhan tolong setiap kami, mampukan hamba-hambamu juga jemaatmu yang ada di GPDI El Shaddai Magelang ini Bapa. Perlihatkanlah kepada kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Dan biarlah kami semua hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang Tuhan mengerti akan memegang Taurat-Mu. Dan biarlah kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang hendak memeliharanya dengan segenap hati. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pegang tangan kehidupan kami Bapa, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi siapapun yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.